Omandanga rajo nama nyuruh marajo memporenton barangke du balang nomborampe baalun du balang. Dahulu Bandar 10 merupakan bagian dari wilayah alam Surambi Sungai Pagu, yang dikenal sebagai daerah pinggiran atau daerah rantau sehingga Bandar 10 dengan sendiri menjadi bagian dari Kerajaan Sungai Pagu. Kemudian Bandar 10 terpisah dari pengaruh Sungai Pagu dan diambil alih oleh Kesultanan Indrapura lalu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat di bawah Kabupaten Pesisir Selatan. Bandar 10 adalah wilayah konfederasi 10 nagari yang sekarang menjadi bagian terbesar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang secara historis genealogisnya merupakan wilayah rantau dari penduduk alam Surambi Sungai Pagu. Secara etimologi, Bandar 10 merupakan gabungan dari beberapa bandar, kota pelabuhan, di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat bagian selatan atau Kabupaten Pesisir Selatan sekarang. Tidak termasuk ke dalam wilayah ini Kecamatan Bayang, Lumpo dan Salido, 11 Kota Tarusan, Lunang Silaut, Pancung Soal dan Indrapura. Bandar 10 atau Bandar 10 merupakan daerah Minangkabau yang penting pada masa lalu karena dari sinilah dikapalkan emas, lada, dan bahan-bahan hasil pertanian dan hutan lainnya ke mancanegara. Emas adalah komoditas penting pada masa lalu yang berasal dari kawasan pesisir pantai Sumatera Barat ini. Di dalam pepatah pidato adat alam Minangkabau dikatakan bahwa ameh manah dari Bandar 10 atau emas dari Bandar 10. Jadi dapat dikatakan bahwa kawasan Bandar 10 pada masa lalu adalah kawasan lalu lintas perdagangan internasional. Jika kita melihat kondisi saat ini di kawasan Bandar 10, kita tidak menyangka bahwa pada zaman dahulunya pelabuhan-pelabuhan di Bandar 10 adalah pelabuhan yang penting dan ramai dikunjungi oleh pedagang dari mancanegara. Bila dilihat dari sejarah dan tambo nagari-nagari di Bandar 10, nenek moyang Bandar 10 datang dalam 2 rombongan besar dari alam Surambi Sungai Pagu. Pertama pada tahun 1490 dan kedua pada tahun 1511. Secara genealogis, penduduk yang sekarang ini mendiami Nagari Punggasan khususnya dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagian selatan kecuali Inopuro umumnya berasal dari alam Surambi Sungai Pagu di Kabupaten Solok Selatan sekarang. Arus perpindahan penduduk tersebut dilakukan menembus Bukit Barisan dan menurun di hamparan dataran luas yang berbatas dengan pantai barat Sumatera Barat bagian selatan yang dulunya dikenal dengan sebutan Pasisia Bandar 10 atau Pesisir Bandar 10. Menurut cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahwa yang menemukan dan mempelopori perpindahan penduduk dari alam Surambi Sungai Pagu ke Nagari Punggasan adalah Inyak Dubalang Paklabah. Dia adalah seorang dubalang dalam salah satu suku di alam Surambi Sungai Pagu yang suka berpetualang mencari daerah-daerah baru. Berdasarkan kesepakatan rapat Ninik Mamak alam Surambi Sungai Pagu, dikirimlah rombongan untuk meninjau wilayah temuan Dubalang Paklabah. Sesampai di Bukit Sikai perjalanan tim peninjau diteruskan ke arah hilir melalui Bukit Kayu Arang, tempat yang ditandai oleh Dubalang Paklabah dengan membakar sebatang kayu. Ketika malam datang, rombongan beristirahat di bawah sebatang kayu lagan kecil dan daerah tempat beristirahat tersebut kemudian diberi nama Lagan Ketek. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan dan bertemu dengan sebatang kayu lagan yang besar. Daerah tersebut kemudian dinamakan Lagan Gadang. Rombongan meneruskan perjalanan sampai ke sebuah padang yang banyak ditumbuhi oleh kayu dike. Dari situ mereka melihat juga sebatang pohon ambacang, sehingga kedua tempat tersebut dinamai Kampung Padang Dikek dan Kampung Ambacang. Perpindahan penduduk dari alam Surambi Sungai Pagu terbagi atas 2 rombongan besar, di mana rombongan pertama berangkat lebih dulu. Perjalanan rombongan pertama dari alam Surambi Sungai Pagu, rombongan pertama sampai di daerah Bukit Sikai. Karena daerah tersebut sangat jauh dari sungai, rombongan pertama untuk beberapa hari kemudian turun ke daerah Kampung Akad. Atas kesepakatan bersama,
Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri arah peninjauan dahulu, yaitu kembali ke Bukit Sikai melalui Bukit Kayu Arang, lalu turun ke Lagan Ketek dan Lagan Gadang. Di dua daerah itulah pertama kali Taratak dipancang. Karena berbagai kesulitan berupa gangguan binatang gajah, rombongan kembali ke Bukit Sikai dan turun ke balik bukit tersebut dan sampai di Bukit Runcing. Meskipun daerah Bukit Runcing cuma cocok untuk peladangan, rombongan pertama tetap bertahan hingga beberapa kali masa tanam dan sampai kemudian di daerah itu penduduk membuat pandan pekuburan pertama. Di daerah Bukit Runcing itu pula terdapat satu lubuk atau telaga yang dinamakan Lubuk Niat. Karena berbagai kesulitan, maka kemudian rombongan penduduk kembali menuju Kampung Akad dan setelah beberapa waktu kemudian bergerak lagi menuju arah Talata, melalui Bukit Karang Putih. Dari Bukit Karang Putih, perjalanan diteruskan melalui Gunung Merantih Terpanggang. Di Talata, penduduk sempat membuat masjid pertama dan terdapat pula pandan pekuburan. Sehingga sampai sekarang terkenal julukan Lubuk Masjid di Talata. Sebagian penduduk ada yang meneruskan perjalanan menuju arah Hulu Air Haji melalui Bukit Sambung dan berhenti di sebuah gunung yang bernama Gunung Sari Baganti, dan di gunung tersebut ketua rombongan meninggal dunia. Penduduk yang bertahan di Talata dulu, karena berbagai gangguan kemudian mengiliri sungai dan bermukim di daerah rumah Nan Ampek. Selanjutnya perkampungan diperluas sampai ke Kampung Jelamu, Sawah Lurahan, Kampung Talawi dan Kampung Solok. Terakhir diketahui, rombongan penduduk yang sampai di rumah Nan Ampek terdiri dari suku Caniago, Panai, Malayu dan Kampai. Itulah sebabnya, daerah tersebut dikenal dengan rumah Nan Ampek. Pimpinan rombongan ini dikenal dengan Nini Mamak Nan Barampek Jalan Ulu, Nan Manampuah Bukit Barisan dan Pematang Nan Panjang. Setelah beberapa waktu bermukim karena berbagai gangguan, rombongan rumah Nan Ampek kembali lagi ke Kampung Akad. Perpindahan rombongan pertama ini berakhir di Tandikek Ambacang setelah melalui jalan lama yang melewati Lagan Ketek dan Lagan Gadang. Di tempat tersebut penduduk menetap dan diperkirakan terjadi pada akhir abad ke-15 sekitar tahun 1490. Perjalanan rombongan kedua. Penduduk yang pindah dari alam Surambi Sungai Pagu dan tergabung dalam rombongan kedua dimaksudkan untuk mencari rombongan pertama yang dulu pernah pindah. Rombongan kedua dipecah ke dalam dua kelompok, yaitu, kelompok pertama terdiri dari suku Malayu, Caniago dan Sikumbang melalui Bukit Barisan dan tembus di hulu nagari Suranti Langgai, Kecamatan Sutera, pesisir selatan. Kelompok kedua terdiri dari suku Jambak melalui Bukit Barisan dan tembus di hulu nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, pesisir selatan. Pimpinan kedua kelompok ini dikenal dengan Nini Mamak Nan Batu Juah, karena dari suku Malayu terdiri dari 4 orang Nini Mamak dan dari Lareh Nantigo yaitu suku Caniago, Sikumbang dan Jambak. Setelah sampai di dua daerah di atas, kedua kelompok yang tergabung dalam rombongan kedua tidaklah menetap, karena tujuannya adalah mencari rombongan pertama dulu. Setelah beberapa lama mencari, tetapi rombongan pertama tidak juga bertemu, maka kedua kelompok di atas kemudian bergabung dan menyisiri pantai ke arah selatan. Rombongan kedua pertama kali bermukim di daerah Katapiang Gadang atau Pandan Banyak, yaitu antara Muara Sumedang dengan Muara Punggasan. Pada tahap selanjutnya penduduk makin bergeser ke selatan sampai di daerah Damar Condong atau Durian Condong, yaitu kira-kira batas antara Muara Air Haji dengan Muara Punggasan, dan akhirnya setelah sekian lama bermukim, penduduk gelombang kedua berbalik menuju utara dan menetap di Muara Punggasan. Di sanalah Taratak dipancang, membuat labuah dan tapian mandi. Di mana yang berbakat tani kemudian menjadi petani dan yang berbakat nelayan kemudian menjadi nelayan. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa penduduk yang tergabung dalam gelombang pertama perpindahan dari alam Surambi Sungai Pagu ternyata bermukim di hulu sungai. Akhirnya dalam pertemuan antara penduduk yang tergabung gelombang pertama dengan penduduk yang tergabung dalam gelombang kedua, lahir kesepakatan bahwa di antara yang berempat rombongan jalan di ulu dengan yang bertujuh dari hilir membuat suatu pemukiman bersama yang disebut Padang Sabaleh.
Seiring dengan itu dilakukanlah pembagian wilayah kekuasaan di antara mereka, yaitu, batas yang dapat dilimbur pasang ke hilir adalah kekuasaan orang di hilir atau rombongan gelombang kedua, seperti daerah Pasir Nan Panjang, Babang Pamukatan, Nan Babungo Karang, Nan Bapayuang Waru. Batas yang dapat dilimbur pasang ke arah mudik adalah kekuasaan orang yang di hulu atau rombongan gelombang pertama, seperti daerah Kayunan Bapniah, Nan Gadang Kalasonan Runciang Tanduak, Buah Manih dan Buah Masam. Hasil pertemuan yang melahirkan kesepakatan Padang Sabaleh inilah yang dipercaya sebagai awal berdirinya Nagari Punggasan, lebih kurang 1511 m. Karena pertambahan penduduk maka dilakukanlah perluasan pemukiman dan wilayah pertanian. Rombongan Ninik Mamak Nan Barampek jalan di Ulu memperluas areal ke arah hulu mengikuti rintisan pertama seperti Rumah Nan Ampek, Sawah Lurahan, Jelamu, Solok dan Kampung Talawi. Suku Malayu mengambil tempat di Kampung Lima Wantu dan wilayah sekitarnya. Di hilir daerah suku Malayu ditempati oleh suku Kampai. Kemudian karena perkembangan dari Kampung Lima Wantu, suku Malayu melewati perkampungan suku Jambak menuju daerah Gunung Linggo dan sekitarnya. Penyebaran suku Panai tidak langsung ke hilir, tetapi tiap areal kosong yang tidak ada pemiliknya dikuasai oleh suku Panai. Ketiga suku ini, ke depan mempunyai hubungan saling semendo-menyemendo. Khusus penyebaran mengenai penduduk suku Caniago, karena anggotanya sedikit. Perluasan hanya dilakukan pada bagian mudik yaitu di Taruko Baru dan Sawah Ladang saja. Suku Malayu, Kampai dan Panai kemudian mendirikan masjid di Kampung Kampai Datuk Rajo Bagindo. Kemudian dia disebut dengan Kampuang Masjid Lama. Beberapa waktu kemudian masjid diganti dengan masjid baru di daerah Koto Langang, Kampung Datuk Rajo Marah. Kemudian dipindahkan lagi ke daerah Padang Kayu Dadiah sehingga masjid yang berpindah-pindah tersebut dijuluki Masjid Bararak. Selain kawasan Bandar 10, ada beberapa nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak disebut Bandar 10 karena latar belakang historis yang berbeda. Nagari tersebut adalah Nagari Bayang, Tarusan Koto Sabaleh, Indrapura, Tapan dan Lunang Silaut. Nenek moyang Tarusan dan Bayang berasal dari Nagari Muaropaneh, Solok yang masuk ke dalam Konfederasi Luhaku Buang Tigo Baleh. Sedangkan Nagari Indopuro atau Indrapura dan Lunang sebagian berasal dari Sungai Pagu, Luhak Tanah Datar dan daerah sekitar yaitu Kerinci dan Bengkulu. Nagari Indopuro pada zaman dahulunya terdapat Kerajaan Indrapura, sebuah kerajaan besar dan penting di kawasan pantai barat Sumatera. Jale Rajo Nagari ko adik ba itu pulau dapet nyos kini barek lawi baduo jo si kambang gandawari. Oh barek nyonda ada basuami membuat malu dalam kampung bukun pancuang ma hati mai